kondisi triple B dalam secara sederhana Pevindo tuh bilang rating kami triple B dalam kondisi yang sangat stabil. Itu menggambarkan bahwa di tengah kondisi ekonomi yang berjalan saat ini Jamkida Banten masih bisa mengembangkan usahanya dengan baik, bahkan dinilai juga stabil, artinya bisa bertahan terhadap godaan goncangan. Ini penting juga untuk meraih kepercayaan dari mitra-mitra lembaga keuangan, karena Bedas itu bekerja dengan cerdas dan semangat. Jadi di situ ada 3 filosofi. Pertama, kita tetap harus bergerak. Apa itu Pak Dirut? Close the gap itu jarak antara pimpinan sama staff itu harus di-close, harus didekatkan. Jadi kita harus berbaur, bukan waktunya lagi staff yang mengikuti kita, tapi waktunya sekarang pengurus perusahaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kembali lagi bersama saya Ismet dalam program Ekbis Banten Podcast. Alhamdulillah pada siang hari ini saya sudah kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Direktur Utama PT Penjaminan Kredit Daerah atau Jamrida Banten. Alhamdulillah yang datang kali ini merupakan orang nomor 1 di Jamrida Banten, yakni Bapak Hendra Indra Rahman. Selamat datang Pak Hendra. Ya, terima kasih. Pertama saya ingin memberikan penghargaan dan respect terhadap tim Ekbis Banten ini. Kami di Jamrida Banten sebagai lembaga penjaminan itu juga salah satunya adalah supporting dunia usaha. Jadi luar biasa buat timnya Pak Ismet dan kawan-kawan sudah bisa membuat podcast yang sangat luar biasa. Kita siap untuk bekerja sama. Kalaupun nanti kira-kira ada yang bisa kita laksanakan, nanti kita bisa laksanakan dengan baik. Intinya adalah sebagai kaum muda kita juga harus sama-sama bergerak, kemudian bagaimana mengembangkan ekonomi Banten dari sisi manapun. Nah, mungkin dari tim Ekbis Banten dari sisi jurnalistik juga bisa lebih jalan seperti sekarang, mengikuti perkembangan zaman, salah satunya dengan podcast yang sangat luar biasa ini. Teman-teman Ekbis Banten luar biasa. Terima kasih Pak Dirut. Nih Jamrida Banten juga luar biasa nih untuk diketahui. Benar Pak, kemarin habis dapat penghargaan dari Komisi Informasi nih Pak istilahnya. Alhamdulillah, salah satu unsur penting dari perusahaan, tata kelola perusahaan adalah akuntabilitas dan keterbukaan informasi. Kami menjadi BUMD satu-satunya BUMD yang masuk dalam level informatif. Kemarin dapat penghargaan dari Komisi Informasi, dan ini sudah ketiga kali ya berturut-turut kita dapat penghargaan dari Komisi Informasi dengan nilai yang makin lama makin naik. Jadi mudah-mudahan ke depan kami bisa memperlihatkan tata kelola perusahaan, keterbukaan perusahaan itu kepada publik juga dapat kita layani dengan baik. Gitu. Sekali lagi selamat Pak Dirut karena atas pencapaian yang cukup cemerlang ini. Terima kasih. Karena nggak semua badan ataupun instansi untuk BUMD ini mendapatkan gitu. Iya, terima kasih. Mungkin sebelum kita ngobrol jauh, ini boleh tahu dong Pak, kita cerita sedikit nih Pak, profil Bapak sendiri mungkin dari SD, SMP, SMA hingga akhirnya memilih ke Jamrida Banten nih, mungkin mengulas sedikit nih Pak. Ya, saya lahir di tahun 70 ya, jadi masa-masa lama. SMP, SMA juga sudah tumbuh dengan baik. Background saya S1 saya hukum, S2 saya ekonomi. Kemudian saya sempat bekerja sebagai bankir di salah satu BUMN. Kemudian tahun 2014 terpilih mendapat kepercayaan menjadi direktur utama di PT Jamrida Banten. Mudah-mudahan selama saya berkiprah kemudian bekerja di PT Jamrida Banten bisa membuat Jamrida Banten itu menjadi perusahaan, di satu sisi perusahaan yang sehat, kedua di sisi lain juga memberikan kontribusi yang baik dalam bentuk dividen kepada pemegang saham pemerintah Provinsi Banten, dan sisi lain juga kami menjadi salah satu tools, salah satu supporting vehicle untuk kemajuan UMKM di Provinsi Banten begitu. Dan selamat juga Pak, Bapak ternyata salah satu direktur utama yang diangkat ke 2 periode Pak ya, betul Pak ya? Alhamdulillah, terima kasih atas kepercayaan dalam hal ini kepada pemerintah Provinsi Banten sebagai pemegang saham mayoritas di Jamrida Banten.
tentu pengangkatan kembali Bapak menjadi dirut juga tidak terlepas dari prestasi yang sudah diraih gitu tentu Pak ya. Nah, ngobrol-ngobrol nih Pak terkait Jamrida Banten nih. Boleh tahu Pak, mungkin benar nggak sih Pak, ini saat ini Jamrida Banten sudah meraih peringkat dari Pevindo Triple B, itu benar Pak? Iya betul. Kalau tadi kita bicara tentang keterbukaan informasi dan akuntabilitas perusahaan dari sisi keterbukaan informasi oleh KIP, kami juga sudah di rating oleh Pevindo tentang tata kelola perusahaan, termasuk kondisi perusahaan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain dalam industri yang sama. Nah, tentunya ini juga salah satu upaya kami untuk memperlihatkan kepada publik dan masyarakat maupun komunitas di industri ekonomi keuangan bahwa perusahaan ini berjalan dengan baik. Kondisi Triple B dalam secara sederhana Pevindo itu bilang rating kami Triple B dalam kondisi yang sangat stabil. Itu menggambarkan bahwa di tengah kondisi ekonomi yang berjalan saat ini Jamrida Banten masih bisa mengembangkan usahanya dengan baik, bahkan dinilai juga stabil, artinya bisa bertahan terhadap godaan goncangan. Ini penting juga untuk meraih kepercayaan dari mitra-mitra lembaga keuangan, karena perusahaan yang sudah berani di peringkat kemudian mendapatkan nilai Triple B itu akan membuat confident level dari lembaga keuangan mitra kami, baik itu perbankan, kemudian lembaga-lembaga keuangan yang lain, koperasi, kemudian LPDB, PIP itu akan semakin percaya bahwa jika bekerja sama dengan Jamrida Banten dengan nilai rating yang Triple B seperti begini, maka akan mendapatkan pelayanan servis yang bagus. Kemudian bekerja sama dengan perusahaan yang sehat, akan bekerja sama dengan perusahaan yang bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang seperti apa gitu. Jadi ini juga penting buat kami. Di sini kami memperlihatkan kepada seluruh stakeholder, baik itu pemegang saham, kemudian stakeholder yang lainnya juga, publik juga, bahwa kita sudah berjalan di track yang benar, Pak Ismet. Jadi mudah-mudahan kedepannya harus kita pertahankan, bahkan bisa kita tingkatkan. Nah, kalau boleh tahu nih, supaya levelnya atau peringkatnya bisa meningkat, mungkin salah satu faktor apa sih Pak mungkin yang bisa harus dipenuhi mungkin sehingga dari Triple B bisa Triple A misalnya? Pertama tentang bagaimana kita bisa mempertahankan perusahaan. Artinya dalam hal ini strategi pemasaran, kemudian strategi pelayanan itu juga akan dinilai. Yang tidak kalah pentingnya dari modal juga. Kenapa? Karena sebagai lembaga keuangan kita tentunya lembaga yang padat modal. Sebagai perbandingannya, Bank BJB yang sedemikian kuat aja setiap tahun pasti akan mengajukan penambahan modal karena ekspansi bisnisnya juga semakin kencang. Nah, kita juga kalau ekspansi bisnis kita semakin bagus, tentunya perlu ada proses penambahan modal dari pemegang saham. Kita saat ini mungkin sudah kita sampaikan kepada pemegang saham, kita tunggu saja, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak begitu lama pemegang saham juga akan memperhatikan kebutuhan kita. Amin. Kita yakin kok pemegang saham akan memberikan concern, perhatian untuk kemajuan BUMD miliknya. Jangan sampai yang sehat tidak diberikan tapi yang sakit diberikan juga Pak nih. Luar biasa Pak Ismet ini ya. Nah, kan ini Pak model Jamrida Banten kan ini saat ini boleh dikoreksi kalau salah itu sekitar 56,5 miliar Pak ya. Betul. Nah, sebetulnya berapa sih memang kebutuhan Jamrida Banten supaya bisnis atau bisa melakukan ekspansi bisnis ke luar daerah gitu yang dibutuhkan sendiri? Ideal atau minimal misalnya? Aturan yang saat ini yang kita butuhkan adalah aturan dari OJK untuk level provinsi itu minimal 50 miliar sudah bisa, itu sudah kita laksanakan. Kalau kita mau ekspansi lebih besar itu kita harus punya modal di setor di angka 100. Sehingga dengan kita miliki angka 100 miliar itu, pertama gearing rasio kita makin besar sehingga kemampuan penjaminan kita akan semakin besar. Kemudian kita akan coba ajukan kepada regulator OJK untuk
Jamkida Banten ini menjadi level nasional. Jadi kita bisa melayani UMKM di luar wilayah Banten. Sebagai ilustrasi begini, kita punya UMKM yang tinggal di Cilegon misalnya, tapi dia berusaha berdagangnya di Pelabuhan Bakahuni di Lampung. Nah itu kita agak susah melayaninya, padahal itu kan masyarakat Banten juga. Jadi terutama masyarakat di daerah perbatasan juga harus kita layani. Cuma saat ini karena kita masih di level provinsi, kita hanya bisa melayani untuk masyarakat Banten yang tinggal di Banten dan berusaha di Banten, dilayani oleh lembaga keuangan yang di Banten juga. Mudah-mudahan ya kita sama-sama berdoa. Amin. Mohon doanya dari semua pendengar podcast Exbis Banten ini tentang kebutuhan modal ini bisa segera dipenuhi oleh pemerintah. Nah, kalau boleh tahu nih sudah berapa lama Pak sebenarnya Jamkrida Banten ini belum mendapat suntikan atau penambahan modal dari pemegang saham atau Pemprov Banten nih Pak. Sementara dari sisi kinerja tiap tahun setoran modal sangat besar gitu, dan itu nggak semua BUMD yang memberikan itu. Nah itu bagaimana Pak mungkin? Ya, apakah misalnya Pemprov Banten dibilang kurang support? Enggak. Bukan begitu. Kita juga pertama kita harus sangat menghormati prioritas-prioritas yang diberikan yang dibutuhkan oleh pemerintah provinsi. Tahun 2020 kita juga harus tahu bahwa kita kena COVID sehingga mungkin dana-dana yang ada di Pemprov diprioritas kepada pelaksanaan COVID. 2021 mungkin kepada infrastruktur, sekolah dan lain-lain. Kami sangat menghormati itu. Jadi harus juga saya sampaikan bahwa support dari pemerintah provinsi sangat baik saat ini. Jadi kita tinggal tunggu waktunya saja. Mudah-mudahan setelah permasalahan-permasalahan yang lain selesai, mungkin ada juga diprioritaskan kepada Jamkrida Banten begitu. Nah, ini dengar-dengar dari Komisi 3 sudah memberikan clue-clue bahwa akan tahun depan itu menambah, itu benar nggak Pak? Bapak-bapak anggota legislatif dari Komisi 3 selaku badan yang juga berkompeten memantau perkembangan kami dan mengawasi kami, sangat support sekali. Bahkan dari setiap pertemuan mereka juga mengerti akan kebutuhan dari modal dari Jamkrida Banten ini. Mudah-mudahan kami kan selalu berpikirnya positif saja Pak Ismet. Kedepannya Pemprov memberikan support, kemudian dari legislatif memberikan support. Ini tinggal mudah-mudahan aja, kita tinggal tunggu waktunya saja. Nah, berbicara tinggal tunggu waktu nih, boleh tahu dong Pak mungkin dari sisi Pemprov sehingga misalnya belum menyetorkan atau menambah modal mungkin di 2021 atau 2020 karena COVID kemudian pengalihan. Nah, kalau di 2023 ada kemungkinan nggak Pak bahwa Jamkrida Banten ini akan mendapat suntikan misalnya, sementara karena saudara dengan yang sama saudara kita misalnya BUMD yang lain itu mereka sudah hampir 100% ini penyetor atau penyertaan modalnya. Sebetulnya yang lebih tahu permasalahan mungkin dari internal Pemprovnya. Kalau Pak Ismet tanya kepada saya, jawaban saya akan selalu positif. Kita akan tunggu saja. Dengan ditambah modal atau tidak ditambah modal, pekerjaan kami, kemudian staf kami akan selalu bekerja dengan sungguh-sungguh mengembangkan perusahaannya. Jadi mungkin yang lebih tahu dari pihak Pemprovnya, tapi kalau dari kami dari pihak Jamkrida Banten, kita akan selalu semangat untuk bekerja. Mau ditambah modal tahun depan, tambah modal tahun berikutnya juga kita akan siap. Cuma memang kalau memang ada penambahan modal, maka lari kita akan menjadi lebih cepat. Seperti Rossi Pak atau sehingga larinya tidak ngesot Pak ya. Kalau Iya betul. Iya. Nah selanjutnya nih Pak, mungkin boleh tahu Pak strateginya supaya seandainya Pemprov tidak memberikan setoran atau penambahan modal, mungkin ada strategi apa yang akan dilakukan Jamkrida Banten sehingga bisnis tetap on the track dan bisa lebih meningkat dari 2022 di tahun 2023 mungkin. Ada pertama mungkin kita membuka komunikasi dengan teman-teman Jamkrida yang lain dalam bentuk co-guarantee, itu juga bisa memperluas. Kemudian kami akan berkomunikasi juga dengan lembaga penjaminan ulang
tentang berapa persen yang bisa kami jaminkan ulang dan berapa persen yang bisa kita tahan resikonya. Kemudian kita akan mengkomunikasikan dengan mitra-mitra lembaga perbankan tentunya. Mudah-mudahan ada beberapa bisnis yang dalam jangka waktu perputarannya bisa lebih cepat, tidak dalam jangka waktu pinjaman jangka panjang. Kemudian di internalnya kita juga kita akan coba memperkuat dari sisi ekuitasnya kita, cadangan-cadangan kita juga akan kami sampaikan kepada pemegang saham akan diperbesar. Jadi mudah-mudahan dari situ kita masih bisa bertahan lah sampai dengan setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan sampai kita tunggu ada turunnya tambahan modal dari pemegang saham. Amin, amin, amin. Iya. Nah, dengar-dengar nih Pak, Jamrida Banten ini punya tagline baru nih Pak, istilahnya ini untuk di 2023. Nah, boleh tahu apa nih Pak tagline barunya Pak? 2023 itu tentunya setiap tahun berbeda dan tantangan semakin lama semakin besar. Semakin besarnya perusahaan berkembang, perusahaan besar, tentunya tantangannya akan semakin besar. Sehingga kita harus sikapi dengan kerja keras yang luar biasa. Tahun depan tagline kami adalah bedas. Apa tuh Pak bedas itu? Bekerja dengan bekerja dengan serius dan S-nya saya yang terakhirnya enggak begitu hafal. Intinya adalah nanti Pak Ismet kalau main ke kantor akan dilihatkan bahwa bentuknya adalah perusahaan yang staf yang siap untuk bekerja keras. Nanti gambarnya mungkin Kang Jamin yang badannya lebih kekar, kemudian lebih berotot, yang siap untuk bekerja lebih kuat untuk itu. Jadi tahun 2023 kita harus bekerja harus lebih kuat dari saat ini karena tantangan tahun 2023 juga tentunya akan semakin besar gitu. Amin, amin, amin. Nah, prospek terkait bedas tadi Pak nih, mungkin boleh dijelaskan secara detail Pak, mungkin makna, filosofi, kemudian terinspirasi dari siapa gitu. Bedas itu bekerja dengan cerdas dan semangat. Jadi di situ ada 3 filosofi. Pertama, kita tetap harus bergerak dengan cara bekerja. Kedua, kita harus smart, harus pintar melihat peluang-peluang, pintar melihat tantangan-tantangan. Kondisi ekonomi bolehlah masih belum begitu bagus, tapi ingat di setiap tantangan itu pasti selalu ada peluang. Dan niat untuk bekerja, niat untuk memberikan kontribusi positif itu harus digambarkan dengan posisi semangat. Nah, di situ kita coba masing-masing divisi sudah akan menggambarkan dengan bedas itu, nanti dari masing-masing divisi akan menjabarkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang pasti. Jadi tentunya kita harus lebih besar, harus lebih baik, juga harus memberikan kontribusi yang lebih besar juga bagi masyarakat. Amin, amin, amin. Nah, berbicara 2023 yang tinggal menghitung hari nih Pak. Prospeknya bagaimana Pak? Prospek bisnis penjaminan sini apakah akan lebih cerah dibanding 2022 itu Pak? Kita harus melihat dari sisi positifnya. 2022 yang dikatakan tidak begitu bagus, ternyata kepercayaan dari mitra juga semakin besar. Tahun 2023 pun kita tinggal mengembangkan. Contohnya begini, tahun 2022 akhir itu kita sudah bisa bekerja sama dengan Bank Mega Syariah. 2023 tentunya tinggal kita perbesar saja. Kemudian kita bekerja sama dengan Bank BNI yang selama tahun 2022 baru bisa kita buka pasarnya. Tahun depan artinya terbuka peluang untuk semakin membesar. Jadi di satu sisi kita akan mencoba memberikan pelayanan yang lebih kepada existing, tapi di sisi lain juga strategi-strategi untuk penetrasi pasar terhadap mitra-mitra baru juga kita laksanakan untuk itu. Saya sih confident dengan sumber daya yang sudah saya miliki, kemudian pola-pola kerja yang dimiliki oleh masing-masing staf kami, kemudian semangatnya ada, kita nggak usah takut untuk tahun 2023. Nah, berarti ini sudah punya impian atau target besar nih Pak di 2023. Nah, kalau boleh tahu seberapa besar nih Pak target di 2023 ini dengan yang tadi Bapak sampaikan gitu. Kita mulai tahun 2022 aja dulu. Saat ini kami sedang dalam proses audit oleh Kantor Akuntan Publik Independen. Angka-angka sudah diverifikasi oleh mereka. Cuma cluenya begini aja Pak Ismet. Kita akan menutup 2022 ini dengan
tertawa riang. Wah, mantap sekali ya. Angka-angka nanti keluar angka setelah keluar dari kantor akuntan publik karena itu yang resmi ya. Tahun 2023 kita bisa tertawa lebih keras lagi tahun 2022. Amin. Nah, itu aja cluenya. Nah, berarti ini pencapaiannya sangat positif berarti kalau cluenya begini, Pak. Ya, karena lompatannya sekarang kita sudah tidak biasa lagi, lompatannya harus eksponensial. Jadi kalau misalnya tahun lalu kita labanya di atas mendekati angka 10, harusnya eksponensialnya harus di atas 20 dong. Nah, mudah-mudahan kita bisa itu ke sana. Ya, tapi angka resmi nanti setelah ada kantor akuntan publik ya. Amin. Mudah-mudahan saya diundang lagi sama Pak Ismet ke sini lah. Pasti Pak. Pasti kita undang kembali. Siap. Saya sih tadinya berharap di ruang podcast ini disebutkan angkanya berapa maksudnya. Supaya dulu, ya. Membuat yang lain semangat itu. Iya, betul. Cluenya kita akan menutup ini dengan tertawa lah. Itu aja. Nah, kalau ada yang tertawa ini nanti akan ada yang nangis juga nih, Pak. Enggak lah, kita akan selalu mengajak teman-teman yang lain juga sama-sama tertawa. Kami itu kan sebagai lembaga supporting ya, supporting vehicle dari lembaga-lembaga keuangan. Bisa dibayangkan total penjaminan kami sudah di atas 5 triliun sekarang. Kemudian angka-angka pelayanan dalam bentuk pembayaran klaim juga kami sudah besar tiap bulannya. Dari situ saja mudah-mudahan kami menjadi salah satu solusi bagi mitra-mitra terutama lembaga perbankan terhadap permasalahan NPL-nya mereka. Jadi mudah-mudahan kalaupun kami tertawa, yang lain juga harusnya ikut tertawa dong. Amin. Nah, kalau boleh tahu rahasia atau resepnya apa sih, Pak, istilahnya? Apakah ada sentuhan-sentuhan secara khusus, karena tentu leadership punya pengaruh besar bagaimana sebuah organisasi itu bisa berkembang gitu. Pola pemikiran saya sederhana sih, ada 3. Yang pertama simplicity itu jangan buat permasalahan itu menjadi sesuatu yang kompleks. Harus kita buat sederhana. Struktur organisasi harus kita sederhanakan sehingga pembuatan keputusan bisa lebih cepat. Kemudian jika ada permasalahan jangan dibuat kompleks, tapi coba kita sederhanakan supaya ada penentuan keputusan untuk mencari solusi lebih cepat. Yang kedua adalah bottom up. Sekarang sudah bukan waktunya lagi top down. Jadi sebagai seorang saya di direksi, kemudian pengurus-pengurus yang lain sekarang lebih memberikan ruang kepada teman-teman staf untuk berkreasi dan menyampaikan ide-idenya. Bukan waktunya lagi top down. Jadi sekarang kami sangat menghargai ide-ide yang ada dari bawah, karena dari situ mereka yang lebih mengerti apa yang terjadi permasalahan di lapangan dan bagaimana cara mengeluarkannya. Yang terakhir, close the gap. Nah, ini yang penting. Apa itu, Pak Dirut? Close the gap itu jarak antara pimpinan sama staff itu harus di-close, harus didekatkan. Jadi kita harus berbaur, bukan waktunya lagi staff yang mengikuti kita, tapi waktunya sekarang pengurus perusahaan itu turun ke bawah untuk menurunkan di sana. Jadi mencoba berbaur dengan mereka, mengerti, berbicara dengan bahasa mereka, mencoba menyelami pola pikir mereka. Dari situ kita bisa mengerti, oh ternyata staff ini begini, atau misalnya divisi ini permasalahannya di sini gitu loh. Harus kita tutup. Jadi antara atasan dengan bawahan itu harus kita tutup. Makanya banyak program-program yang bisa kita laksanakan bersama untuk mencoba menutupi close the gap itu. Salah satunya cara mungkin dengan kegiatan touring ataupun kemudian makan bareng mungkin, Pak, ya, atau bacakan olahraga, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang di situ. Jadi kegiatan-kegiatan yang seperti tadi itu touring, olahraga, itu posisi direksi adalah sama dengan yang lain gitu loh. Kemudian di acara touring itu direksi hanya menjadi anggota dan kita siap menjadi bawahan dari ketuanya kan begitu. Nah, dari sana saya akan lebih mengerti ternyata yang diinginkan oleh anak buah itu seperti begini, permasalahan-permasalahan itu seperti begini. Jadi ingat aja simplicity, bottom up, terima masukan dari bawahan, hargai ide-ide dari bawahan, dan close the gap, kurangi jarak antara atasan dengan bawahan. Nah, itu yang saya jalankan di Jam Kerja Banten sampai dengan saat ini, dan bisa kita buktikan bahwa ternyata larinya perusahaan juga bagus sekali gitu. Jadi itu ketiga rahasia yang 3 ya, sederhana aja seperti itu. Nah, itu bisa diikuti juga nih, Pak, kunci atau rahasia dalam memimpin perusahaan dengan
tiga rahasia tadi atau memang kuncinya harus ada perasaan legowo dari atasan. Kalau kita bicara bottom up, artinya kita harus bersedia memberikan keleluasan anak buah untuk berkreasi. Artinya power dari atasan sebagian harus kita bagi kepada bawahan. Ya, sepakat nih Pak. Ya. Kemudian kalau kita bicara close the gap, sudah bukan waktunya lagi seorang atasan itu selalu dilayani oleh bawahan. Atasan juga harus siap untuk melayani oleh bawahan, ya, seperti begitu. Nah, ini yang berat Pak, karena kalau misalnya birokrasi pemerintahan, nah maunya dilayani bukan melayani Pak. Oh, agak susah. Ya, contohnya begini, di Jam Kerja Banten itu kami punya lebih dari 5 kendaraan operasional, tapi supir kita cuma 2. Jadi kalau misalnya suatu saat sopir itu digunakan oleh divisi untuk bekerja bisnis yang lain dan sudah tidak ada lagi kendaraan, tidak ada lagi tenaga driver supir, maka direksi harus mau nyetir sendiri. Nah, itu harus kita laksanakan seperti begitu. Kemudian makan, kita tidak bisa mau dilayani seperti apa. Kalau makan harus makan sama. Disitulah close the gap-nya kelihatan. Jadi mudah-mudahan dengan cara itu minimal di Jam Kerja Banten sudah dilaksanakan. Kalau yang lain mau melaksanakan yang sama bisa juga. Tinggal bagaimana seorang pengurus itu bersedia untuk menurunkan sedikit egonya Pak ya. Yalah, asal bahasanya seperti apalah. Tapi dari sana kita akan mendapatkan feedback yang luar biasa loh dari teman-teman. Contohnya bottom up. Kalau direksi, saya cuma ada 2 direksi kan, sementara staff banyak. Itu idenya lebih dari 15 bisa kita terima, tinggal kita pilih yang terbaik, itu lebih bagus daripada kita coba pikirkan semua gitu. Benar-benar Pak, nih Pak. Iya. Dan ini salah satu gaya kepemimpinan yang banyak dilakukan anak-anak muda Pak. Walaupun uban saya udah banyak, maksudnya begitu Pak. Ini anak muda banget nih Pak, gaya pemimpin yang begini nih Pak. Dan itu jarang gitu tuh. Nah, mungkin lebih jauh lagi Pak. Ini ngobrolin soal leadership ya Pak. Ini saya juga pengen banyak tahu. Ini Bapak terinspirasi dari mana? Misalnya pola-pola itu diterapkan di Jam Kerja Banten. Apakah karena ada nasihat ataupun masukan dari istri ataupun keluarga atau bagaimana? Pertama mungkin pengalaman kuliah terbaik. Saya masuk kerja itu masuk dari level yang terendah. Saya masuk di Bank BUMN itu dari posisi clerk dulu, mau posisi rendah naik. Jadi saya tahu apa yang diinginkan seorang staf bawahan. Kemudian literatur juga banyak saya baca, saya senang untuk belajar. Kemudian masukan-masukan yang dari yang lain, termasuk juga dari podcast yang ada juga saya ikut masukan. Dari sana coba saya ramu, akhirnya timbullah 3 yang tadi itu. Jadi mimpi seorang staff biasa dengan mimpi direktur kan sama juga. Mereka pengen punya penghasilan yang memadai, mereka pengen keluarganya dinafkahi dengan bagus, kesejahteraan sama kan sebetulnya. Sama. Nah, makanya dari sana saya memahami untuk itu, sehingga contohnya begini, di Jam Kerja Banten itu dari sisi kesejahteraan alhamdulillah sampai sekarang sih cukup ya. Jadi kalau kita lihat standar seorang driver dibandingkan perusahaan yang lain, kami di atas itu. Mudah-mudahan staf yang lain juga bisa seperti begitu. Cuma amin. Sebagaimana layaknya perusahaan yang sehat, maka kontribusi dari karyawan pun juga kami harapkan optimal. Saya mengharapkan optimal, saya mengharapkan effort yang terbaik dari karyawan, maka saya harus menghargai dia menjadi yang terbaik. Karyawan-karyawan saya di mata saya adalah orang-orang yang terbaik yang saya punya. Jadi nggak mungkin kalau misalnya kita mengharapkan effort yang maksimal, tapi dia nggak bisa apa-apa juga nggak jelek. Terus ada filsafat Cina yang pernah saya baca, bahasanya betul atau tidak. Seorang tentara itu akan bersedia mengorbankan nyawanya jika dia yakin perut anak istrinya cukup, kemudian rumahnya bagus, sekolah. Dia akan bertempur mati-matian di lapangan. Tapi kalau dia nggak yakin dengan posisi keluarganya, nggak bisa. Nah, kita masuk dari sana aja dulu. Begitu. Ini PR besar juga Pak sebenarnya. Dan hampir semua perusahaan ya tidak ideal ataupun yang disampaikan Bapak tadi itu. Nah, ini menjadi tantangan juga
buat semua perusahaan termasuk Ekbis Banten juga nih Pak. Iya, makanya Ekbis Banten kayaknya cocok gini kalau boleh saya. Ya boleh Pak nih. Work hard, play harder. Bekerja dengan keras. Ya. Tapi bermain juga jangan ditinggalkan seperti begitu. Jadi suasananya harus kita buat cair, jangan kita buat serius, jangan kita buat kaku. Dari sana sepertinya pasti akan timbul ide-ide kreatif yang ada. Apalagi ini kan dunia kreatif ya. Amin, betul Pak. Makanya ini banyak butuh masukan, saran dan ya evaluasi dari siapapun, termasuk dari Pak Dirut khususnya. Siap. Ya, itu beberapa yang kita obrolkan itu terkait podcast kali ini, dan ini kita masih akan melanjutkan soal sisi yang lain nih Pak. Ini sisi yang lain karena perusahaan Jambrida Banten ini tiap tahun memberikan dividen dari hasil laba yang diperoleh. Nah, boleh tahu Pak apa saja sih yang saat ini sudah diberikan ke masyarakat Banten khususnya dari sisi CSR gitu? Karena dapat info misalnya Jambrida Banten memberikan beasiswa, benar nggak Pak itu? Selain itu apa lagi itu Pak? Kalau boleh tahu. Untuk CSR macam-macam tentunya kita mengikuti arahan dari pemegang saham. Tahun 2020 itu seluruh CSR kita salurkan ke COVID. Jadi kita Satgas COVID. 2021 kita beasiswa. 2022 itu lebih kepada bagaimana cara kita menangani support penanganan stunting. Jadi kami menyediakan sebagian dari laba kami dalam bentuk CSR. Kita keliling ke seluruh daerah di Provinsi Banten, Kabupaten Serang, Pandeglang, Tangerang. Sudah kita jalankan, kita membagikan bahan makanan untuk mencoba penanganan stunting. Memang kalau kita turun ke lapangan, kita melihat masyarakat juga banyak juga yang perlu kita support ya. Jadi mohon doanya Pak Ismet dan teman-teman semua. Amin. Jambrida Banten itu semakin besar, kemudian labanya semakin baik sehingga porsi CSR itu akan semakin besar. Dari sana akan kita coba arahkan ke sektor-sektor yang kira-kira memang perlu kita support begitu. Nah, ngomongin stunting nih Pak, ini walaupun Jambrida Banten bukan tugasnya untuk menangani stunting nih Pak. Boleh tahu nih Pak, apa nih Pak mungkin ketika ke lapangan nih misalnya? Ya, kami bertemu dengan masyarakat yang pertama itu stunting itu lebih kepada tingkat pengetahuan ya. Banyak anak-anak yang stunting itu timbul dari keluarga yang sebetulnya kalau tingkat ekonomi rendah itu sudah kita ketahui, tapi lebih kepada misalnya begini, perkawinan dalam usia muda sehingga pada sudah mulai anak, tanggung jawab terhadap anaknya tidak begitu besar. Kemudian tanggung jawab orang tuanya juga begitu kurang. Kemudian kalau tingkat ekonomi sudah jelas, nah itu memang perlu kerjasama dari seluruh pihak untuk itu. Termasuk Jambrida Banten. Termasuk Jambrida Banten. Jadi kami mencoba support dari bantuan makanannya ya. Jadi kemarin itu kami ketemu dengan tidak hanya kepada penderitanya saja, tapi kepada masing-masing pembinanya. Karena ternyata di masing-masing daerah juga sudah dibentuk ya untuk penanganan stunting ini. Jadi harus secara berkelanjutan. Mungkin Jambrida Banten bisa membantu, tapi cuma buat 3 bulan saja misalnya. Nah bulan berikutnya siapa nih kan gitu ya. Makanya saya mohon support. Kalau laba kita menjadi besar, CSR kita juga semakin banyak, kita bisa salurkan lebih besar kepada sana. Kalau sekarang cuma bisa bantu untuk 3 bulan, mungkin nanti bisa jadi 6 bulan karena stunting apalah artinya kalau misalnya 3 bulan gizinya tercukupi, tapi 3 bulan berikutnya sudah tidak ada lagi, ya turun lagi stuntingnya Pak Ismet gitu. Iya. Dan bicara ikut serta dalam penanganan stunting ini instruksi langsung dari Gubernur atau gimana Pak? Karena yang kita tahu bahwa Gubernur Banten Pak PJ memang salah satu yang fokus itu soal penanganan stunting di Banten. Betul Pak. Jadi kami juga sebagai BUMD milik provinsi juga harus mensukseskan program-program dari Pak PJ Gubernur. Beliau juga sudah menyampaikan bahwa kamu konsentrasi CSR-nya ke stunting. Nah, akan kita laksanakan untuk itu. Makanya terima kasih Pak Gubernur yang sangat concern sekali terhadap kemajuan masyarakatnya, dan memang stunting itu bottomnya ya. Kalau misalnya stunting itu sudah bisa kita selesaikan,
anak-anak sudah tidak stunting lagi, tinggal ke depannya tinggal kita pikirkan pendidikannya segala macamnya sudah bisa jalan. Jadi betul Pak Ismet, itu atas arahan dari Pak Gubernur juga. Iya. Nah, amin. Mudah-mudahan CSR-nya lebih besar dengan amin. Suntikan modal yang lebih besar juga Pak ya. Amin. Iya. Karena tentu CSR besar ya, kalau bisnisnya terseok-seok agak susah juga Pak. Iya betul. Iya. Nah, ngomong-ngomong lanjut nih Pak. Nah, CSR memang tahun depan beda lagi tentu arahannya nih Pak nih. Nah, bagaimana mungkin Pak soal tadi saya sebut soal prospek bisnis Pak, sebenarnya prospek apakah akan lebih cerah atau gimana Pak, lebih detail? Prospek bisnis kita lihat sih setelah pandemi ini semakin lama semakin berakhir, mudah-mudahan akhir tahun PPKM dicabut katanya. Artinya kan masyarakat akan mobilitasnya semakin besar, artinya roda ekonomi semakin berputar. Itu aja dulu kita tangkap. Dari sana kita akan cari peluang-peluang seperti apa. Kembali ke tadi masalah CSR, sebetulnya tidak hanya CSR yang sudah kita laksanakan, juga ada beberapa biaya-biaya lain yang juga bisa kita bisa kita sisihkan juga untuk itu. Tahun lalu itu kalau CSR ke stunting, kami juga supporting kepada lembaga-lembaga pendidikan, terutama pesantren-pesantren di daerah. Jadi atas dana kelolaan zakat, jadi saya mewajibkan seluruh staf kami itu 2,5%-nya itu dipotong dalam bentuk zakat dan kita setorkan ke Basda. Nah, ternyata dari Basda itu juga ada sebagian porsi yang diserahkan kepada kami untuk disalurkan. Nah, kemarin itu lebih banyak kami salurkan kepada lembaga-lembaga pendidikan, terutama pesantren-pesantren yang di daerah. Kita juga lihat banyak juga lembaga-lembaga pendidikan yang memang masih sangat sederhana, perlu juga kita support. Mudah-mudahan dari sana juga, walaupun tidak banyak ya Pak Ismet, tapi dari sana kami mencoba memperlihatkan bahwa kami peduli untuk itu. Gitu. Amin. Iya. Ini hostnya kemana nih hostnya ini? Kru. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Dirut atas waktunya sudah mengisi dan meluangkan waktu untuk datang ke studio Ekbis Banten. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan kita obrolkan ini bermanfaat. Amin. Buat para pendengar yang ada itu. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal kita untuk melakukan dan podcast. Sebelum kita akhiri, ada closing statement Pak Dirut untuk para pemirsa ataupun pendengar. 2023 Jam Kerja Banten menjadi lebih besar, lebih baik dan lebih berkah. Amin. Terima kasih banyak. Saya atas nama membawa acara ataupun host mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.